Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, berjumpa lagi sama Kak Valen dalam acara Renungan Kidi. Sudah hari Sabtu lagi nih, sudah libur ya adik-adik sekolahnya. Gimana hari ini? Sehat semuanya? Puji Tuhan dalam keadaan sehat. Yuk, kita mau baca renungan kita hari ini, judulnya Tuhan Melindungi. Tapi sebelum kita baca, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami sudah Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan damai sejahtera. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memampukan kami agar kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa yang suka kalau belajar seni dan budaya nih? Wah, Kiki juga seneng adik-adik. Nih, pelajaran seni budaya sudah mulai adik-adik. Giliran kelompoknya Kiki nih melakukan presentasi. Tapi adik-adik, ketika posternya dibuka, wah, apa yang terjadi adik? Kiki terkejut sekali karena mendapatkan coretan yang begitu banyak di posternya. Wah, terus dia lapor sama ibu guru. Ibu guru, maaf poster kami penuh dengan coretan. Padahal sebelum istirahat kami sudah memeriksa poster ini dan keadaannya masih bersih, Bu. Lalu Bu Guru tetap mengizinkan Kiki dan teman-temannya untuk melakukan presentasi adik-adik. Dia bilang, gak apa-apa Ki, lanjutkan saja presentasinya. Dan Kiki pun melanjutkan presentasinya. Dan tugas mereka dilakukan dengan baik dan mendapatkan nilai tinggi loh adik-adik ternyata ya. Padahal sudah dicoret-coret sedemikian rupa tapi ibu guru masih memberikan kesempatan. Nah adik-adik, meskipun Bandi berbuat iseng, Tuhan tetap melindungi Kiki dan kelompoknya. Ibu guru tetap memberikan nilai tertinggi kepada mereka semuanya. Sama seperti adik-adik, sama seperti Daniel. Tuhan tetap melindungi Daniel. Apa yang terjadi sama Daniel ya adik-adik ya? Yuk kita buka Alkitab kita yuk. Dari Daniel 6 ayat 13 sampai 24. Daniel 6 ayat 13 sampai 24. Kita buka ya adik-adik ya. Daniel 6 ayat 13 sampai 24. Judul perikopnya adalah Gua Singa. Tapi kita baca dari ayat 13 ya adik-adik ya. Mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan bahwa setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu ilah atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, hal itu sudah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. 3 kali sehari ia menaikkan doanya. Mendengar hal itu sangat sedihlah raja. Ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menyelamatkannya. Bergegaslah orang-orang itu menghadap raja dan berkata kepadanya, Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Raja pun memberi perintah, lalu Daniel diambil dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan setia, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sebuah batu dibawa dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja menyegelnya dengan cincin materainya. Juga dengan cincin materai dan pembesarnya.
supaya menyangkut Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Raja kemudian pulang ke istananya dan berpuasa semalaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia pun tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, raja bangun dan segera pergi ke gua singa. Ketika sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara pilu. Katanya kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan setia, sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak melukai aku. Karenanya, ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Raja sangat bersuka cita dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua. Daniel pun ditarik dari dalam gua dan tidak ada luka apapun padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Wah, adik-adik, udah kita baca ya. Ketika dijebloskan ke dalam gua singa, Allah melindungi Daniel loh adik-adik. Keesokan harinya, raja pergi ke gua singa. Dia panggil-panggil Daniel dengan apa tadi? Dengan sedih adik-adik ya. Dan dia takut Daniel tuh udah gak bisa jawab. Ternyata ketika raja memanggil Daniel, Daniel menjawab panggilannya. Rajanya senang gak adik-adik kalau Danielnya hidup? Raja senang karena Daniel selamat dari mulut singa dan tidak mengalami luka sedikit pun. Nah adik-adik, percayalah kepada Tuhan Yesus. Sekalipun dalam kesusahan, Tuhan akan selalu melindungi kita. Jadi kalau adik-adik dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka, dalam keadaan lagi merasakan kehilangan atau kesedihan, ingat adik-adik ya, Tuhan Yesus selalu melindungi. Adik-adik mengalami kesusahan apapun, andalkan Tuhan Yesus. Belajar dari cerita Daniel hari ini adik-adik ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dari cerita Daniel. Tuhan melindungi Daniel, Tuhan juga akan melindungi kami dimanapun kami berada. Lindungi kami dalam sekolah, dalam rumah, dalam kegiatan kami sehari-hari. Tuhan kiranya melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa ya di-subscribe, di-like, lalu dibagikan ke teman-teman yang lain ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.